Ini pertama kali mungkin di sejarah Bluebird. Oh, sebelumnya? Sebelumnya ada kita jalan yang Golden Bird itu udah jalan sebelumnya, tapi masih taksi gelap. Taksi gelap. Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi, channel Motomobi. Channel Mobi merupakan channel otomotif yang sama sekali belum pernah membahas ini. Kami ingin sekali dari dulu membahas ini. Bluebird, ya, Bluebird merupakan perusahaan taksi yang sangat legendary dan sekarang juga perusahaan taksi yang terbesar di Indonesia. Udah waktunya benar-benar harus masuk ke channel Om Mobi. Dan sekarang ini beruntung sekali kami bisa didampingi ngobrol-ngobrol sama Pak Sigit. Halo, Om Mobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa meluangkan waktunya Pak Sigit. Ini bosnya semua ini. Ada banyak bos-bos yang lain di sini. Iya banyak bos. Ya pokoknya bos lah. Ya. Pak Sigit bangga loh. Kita bangga selalu kalau misalnya nih bahkan ada wisatawan asing mau datang ke Indonesia gitu nanya, di sana gimana, transportasi aman nggak? Oh aman, selama you pakai Bluebird. Yang biru ya? Selalu pakai the blue one, use the blue one, always blue, with a Bluebird sign. Gitu, selalu gitu. Kenapa? Karena kita percaya Bluebird itu tidak akan macam-macam, tidak akan aneh-aneh. Jadi gitu loh, kalau secara sejarah ya dulu tuh ada taksi-taksi. Ini boleh nyebut merek ya, taksi yang boleh. Dulu ada namanya Presiden Taksi. Warnanya kuning gitu ya. Itu kalau naik takut. Karena taksi udah nggak ada sekarang. Taksi udah nggak ada, nggak apa-apa disebut ya. Yang masih ada jangan. Yang masih ada jangan. Kalau mau naik takut, pakai argo susah, nego mulu gitu ya. Nego tuh kayak naik bajai. Naik bajai mau kemana? Ke sini, segini deh. Itu masih banyak, memang ada beberapa praktek itu khususnya di luar kota, di luar Jakarta masih banyak taksi-taksi dengan praktek begitu. Kecuali Bluebird begitu, masuk Bluebird, nah semuanya berargo dan kita bahagia, kita bayar sesuai apa yang kita pakai. Itu luar biasa. Sekarang Pak Sigit, ya. Armada udah berapa? Sekarang ada hampir 23.000 lebih. 23.000 seluruh Indonesia. Ya. Itu taksi aja atau karena kan lini usahanya banyak nih, ada rental, ada banyak, bukan hanya taksi, termasuk yang rental, termasuk yang eksekutif, termasuk juga yang bus. Gitu. Jadi komplit ya? Semuanya. Tapi paling banyak memang yang taksi. Sebentar. Berarti usahanya tuh ada sampai ke bis segala ya? Ada bisnya Big Bird namanya. Big Bird. Oh iya, Big Bird benar. Yang eksekutif Silverbird. Silverbird yang eksekutif. Ya, yang rental Golden Bird. Golden Bird. Benar. Jadi satu lagi yang Bluebird. Satu lagi Bluebird. Jadi dulu pernah beli satu mobil Golden Bird pernah. Ya itu Mercy V-Class diesel. Viano ya? Viano. Oke. Silverbird itu dulu. Silverbird. Enggak bukan. Bukan. Golden ya. Golden Bird karena kilometer baru 60.000. Kalau Silverbird tidak akan 60.000. Ya. Nah, terus sempat juga kita beli limo. Oke. Nah, tapi bukan hanya X taksi Bluebird. Punya pangkat lagi. X taksi, X banjir. Kita beli. Ini kita nggak ada loh, clean loh. Tadi milih yang ini kan? Apa? Tadi Bung Fitra milih ini kan? Iya, terus habis itu nggak, ini ngebukain doang tadi. Nggak apa-apa itu. Ribet banget dah. Ini juga bulukan, lebih bulukan. Jadi udah secondary. Waktu itu mungkin diborong sama orang yang X banjirnya Bluebird. Terus kita beli salah satunya yang diborong itu. Nggak beli langsung ya? Nggak beli langsung. Oke, kalau beli langsung dikasih tahu nih X banjir. Oh, pasti dikasih tahu. Dia juga ngasih tahu. Om ini X banjir. Oke. Makanya harganya murah sekali. Waktu itu belinya cuma 45 juta. Oke. Direhab habis itu ya? Dia kondisi jalan, dia jamin jalan gitu. Cuma ya mesinnya udah 400.000 kilometer jalan. Terus bekas banjir juga. Ya udah capek juga dia mau hidup gitu loh. Tapi udah kita modifikasi keren jadi seperti ini. Ya kita bikin mobil seperti mobil balap. Wih, keren. Nah, itu rencananya insya Allah nanti kedepannya akan dilistrikin Om. Ini kita bicara sejarah ya Om. Pertama kali Bluebird itu tahun berapa Om? Kita mulai tahun 72. Tahun 72? Iya, 1 Mei 72 itu mobil Bluebird pertama kali beroperasi. Karena sebelumnya itu sebenarnya pada saat kita sudah punya izin taksi. Oh, sebelumnya? Sebelumnya ada kita jalan yang Golden Bird itu udah jalan sebelumnya, tapi masih taksi gelap. Taksi gelap. Dan namanya Bluebird aja, nggak ada Golden, nggak ada ini. Namanya. Dulu nggak punya nama. Nggak punya nama? Nggak punya nama. Taksi gelap aja gitu? Taksi gelap, tapi biasa disebut Chandra Taksi.
Chandra taksi. Karena taksi ya, taksi gelap gitu, taksi. Chandra karena dulu yang ngangkat itu telepon, waktu itu mau pesan taksi gitu kan. Namanya Chandra, bapak saya dulu almarhum. Nah, gitu. Jadi ya, oh Chandra taksi nih ya. Udah. Siapa namanya Chandra ya? Udahlah, gitulah. Udah, tapi itu kan customer inputnya ya. Call center satu-satunya adalah bapaknya Om Sigit. Ya, waktu itu kan memang ada di rumah ya. Jadi yang ngangkat ya orang rumah. Iya lah. ya. Yang ngangkat ya ngangkat mobilnya telepon, ada berapa supir. dulu? Dua cuma. Dua. Oh iya. Ya dua. Jadilah Chandra taksi. Nah, terus akhirnya punya izin. Akhirnya punya izin dapet di sebelum tahun 72, operasi pertama tahun 72. Nah, taksi yang seperti inilah yang mulai tahun 72. Mulai berwarna biru. Mulai warna biru udah. Itu mulai pertama kali udah berapa armada taksi? 25. 25 lumayan 25. loh. Iya, waktu itu dapat izin di 25 langsung beroperasi bertahap ya, tapi dapat izin 25. Kalau langsung saat itu ya totalnya mungkin bertahap ya masuk ya 25 ya. Tapi berjalan untuk 25 izin taksi pertama ya Holden Torana ini. Holden Torana ini. Ya. 25 taksi pertama Bluebird adalah Holden Torana. Ya, ya. Nah, tahun 72 juga berarti baru ya? Tahun 72. Mobilnya baru semua. Ya, baru import langsung. Dulu Dulu tuh APM tuh agak susah zaman itu. Zaman itu agak susah. Banyakan importir umum, banyakan. Tapi ada waktu itu saya lupa namanya apa. Ada importirnya. Ya, Holden. Waktu itu merek Holden kan baru masuk tuh. Ya, sekarang kan sudah nggak ada nama merek Holden. Ya, masuklah. Karena dulu kan kita juga bukan importir, kita masuk beli langsung dari yang ada. Iya, benar. Nah, ini mobilnya. Tapi ini bukan X taksi yang zaman dulu kan? Bukan. Tapi modelnya persis sama. Modelnya begini memang. Dan tahunnya juga 72. Tahunnya mobil ini memang model keluaran tahun 72. Tahun tua. Gitu. Iya. Ya. Dan seperti ini desainnya persis dengan velg begini. Persis. Iya kan? Ini ada dopnya, velg kaleng dengan dop tengah. Ya. Iya. Ini crownnya begini. Model gini. Persis gini. Model gini. Belum ada burungnya. Belum ada burung, belum. Tapi burungnya dulu gambarnya juga begini, beda. Oh, logonya dulu kayak gimana? Logonya begini. Persis gini. Ini logo pertama. Oh logo iya, sekarang udah beda ya. Sayapnya beda. Sekarang lebih minimalis. Iya, tulisannya juga beda. Ini dulu tulisannya begini. Ya, ini udah ganti 3 generasi lah, tapi model atasnya tetap sama. Udah atasnya. Iya. Iya nih. Original. Ya, ini yang kurang ada lampu emergensi, ini kurang. Warna lampu kuning apa warna ya? Kuning ya? Yang lampu kuning. Emergency itu maksudnya apa? Kalau dulu kan zaman dulu kan pengemudi taksi takutnya dirampok, ada emergensi gitu kan. Nah, dia pencet tuh tombolnya di bawah, ada di dalam mobil. Itu lampunya nyala. Oh, jadi supaya orang yang lain bisa tahu bahwa di dalamnya sedang ada terjadi sesuatu. Dia butuh bantuan. Tapi kan dia lagi ditodong lah gitu kira-kira zaman dulu. Sebentar. Taksi sekarang ada? Ada, yang ini ada, yang itu ada. Sebentar, ini berarti ada fungsinya? Ada. Hah? Ini adalah lampu emergency? Itu lampu emergency namanya. Dan masih kepakai sampai sekarang? Masih dipakai. Ya mudah-mudahan nggak dipakai. Tapi berfungsi itu. Berfungsi. Dipencet lampunya nyala. Dan efektif, sudah pernah terpakai? Ya, kalau ngelihat orang di situ, semua tahu kalau itu sedang butuh bantuan. Pasti taksi lain pasti membantu. Ya. Baru tahu. Iya. Lampu emergency, dan itu ada hidden switch juga di dalam. Ada hidden switch. Nah, sekarang kalau taksi baru kan sekarang juga udah nggak ada antena. Ini masih ada antena karena masih pakai radio. Jadi kalau call center telepon, nih terus halo break ke sini deh. Betul. Iya. Apa manggil kan? Manggil. Ada order di sini. Mau diambil nggak? Ya, nyebutin nomornya. Nyebutin nomor Zaman apa? dulu begitulah. Pernah ngalamin masa itu yang pakai break taksi? Nah, tapi sebenarnya belum lama-lama amat loh. Kayaknya nggak nyampe 10 tahun kali. Udah, kita sudah ganti, udah 20 tahun. Sejak tahun 2000, kita sudah mematikan sistem radio yang namanya dulu radio umek. Umek? Iya, karena kalau ngomong umek, rebutan ngomongnya. Oh iya. Kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, rebutan itu semuanya. Umek makanya kita sebut. Radio umek, karena padahal susah gantian kan, satu arah kan dia? Iya, two way kan? Two way. Ya, tapi kan kalau yang lain ngomong ini kan juga bisa saut-sautan kayak nabrak. Oh, ini bisa saut-sautan apa nabrak? Saut-sautan. Jadi akhirnya kita dengernya kan rame. Ada nomor 1, nomor 2, ada pengemudi nanya ini, ada tamu minta bantuan ini. Jadi rame dalam channel yang sama. Kita sebut ngomongnya umek gitu. Capek juga ya. Gitu. Oke. Nah, tahun 2000 berarti udah lama dong? Tahun 2000 kita udah stop sistem itu. Kita mulai migrasi ke digital, mulai ganti ke mana? Anybeat waktu itu. Jadi sama kayak radio, tapi udah digital. Kalau dipencet, yang muncul bukan suara, yang muncul nomor mobil. Nomor mobil, iya. Ya kan, nomor B123. Nah, gitu. Sebenarnya jadi sama. Ketahuan. Lama-lama ganti, sekarang antena sudah dihilangkan di tahun 2013 atau 14, itu 2012-an, 2013. Kita sudah ganti, mulai migrasi ke sistem GSM. Mulai masuklah ke selular, sampai sekarang.
Udah data semuanya. Semuanya data. Ya, anyway, kita lihat yuk mobilnya. Pengen lihat mesinnya deh, Om? Boleh, boleh. Kita buka ya. Biar saya. Banyak perkabelan. Buka mana? Tolong. Mana? Oh, salah. Ternyata ada lagi dari situ, bukan tarikan dari dalam. Tahun 72 saya belum lahir loh. Oh, udah lahir. Katanya sih udah lahir. 6 silinder. 6 silinder loh, kirain 4. 6 silinder karburator ini berapa cc, Om? 2800 ya? 2800 cc. Iya. Inline 6 silinder. 24 tuh 28, Pak. Gede-gede tapi. Dulu mungkin cc nggak begitu terlalu ini ya, karena variasinya nggak banyak yang gede-gede ya. Yang gede-gede pun tenaganya segitu-segitu aja juga. Iya, standar. Udah pakai booster. Nggak padat ya, nggak padat seperti mobil biasa ya. Nggak padat tapi mesinnya besar. Ini direstorasi benar nih kalau kita ngeliat kondisinya ya. Ruang mesinnya dicat, bersih lagi. Terus mesinnya juga nggak ada meler-meler. Kering. Mungkin ini taksi 6 silinder terakhir. Setelah itu nggak ada lagi taksi 6 silinder kali ya. Bentar, ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Mobil 6 silinder juga nggak banyak kecuali mobil kelas mewah kan ya? Iya. Iya. Iya, taksi mau ini boros banget. Ini satu berapa bensinnya dulu ya? Boros lah pokoknya. Boros ya? Oh ya, 1,8 paling, satu di bawah gitu ya. 1,6, 1,8. Pasti boros sekali. Boros. Tapi dulu bensinnya kan murah. Coba, pengen tahu nih ya. Dulu itu sistemnya setoran atau apa? Pertama kali Bluebird dibuat. Udah komisi, bukan setoran. Hah? Komisi? Iya, komisi. Jadi berapapun dapatnya, hitungannya komisi. Jadi nggak harus setor angka tertentu. Gitu, dari awal tuh. Itu bedanya. Tapi kalau di bawah targetnya? Di bawah targetnya dapatnya lebih kecil. Ya. Ya, dapat komisi sebagian, lebih dikit. Kalau di atas ya dapatnya komisi lebih besar. Dari dulu udah begitu? Dari dulu begitu. Jadi bukan setoran? Terus kalau nyampe target tertentu, dapat bonus lah, dapat insentif lah, begitu semuanya. Dari dulu modelnya gitu. Oh, apa kelemahan sebenarnya sistem setoran sih? Kan sebenarnya gampang. Setiap hari, pokoknya sehari berapa ratus ribu deh dikasih ke perusahaan. Kalau sistem komisi, sistem setoran, sorry. Kalau sistem setoran, apa tadi? Kelemahan sistem setoran itu apa? Apa keunggulan dan kayak kelemahannya kalau sistem setoran itu kita melihat pengemudi itu kayaknya ngejar angka tersebut harus gitu, ya kan. Terus baru di atas itu dia baru dapat tambahan. Kalau enggak dia kerja bakti. Ya, kerja bakti. Nah, kan akhirnya kasihan kadang-kadang kalau pengemudi taksi itu kan mobil kadang-kadang income-nya naik, kadang-kadang income-nya turun. Nah, dia kepikiran kalau income-nya udah turun, gimana caranya untuk ngejar nih? Kalau enggak gua nombok. Iya kan? Ya, minta tambahan dari tamu atau apa, jadi pelayanannya kurang. Oh, nanti itu malah nembak lagi. Malah nembak, malah borongan untuk ngejar. Iya. Nah, terus kan kalau naik atau turun kan bukan salahnya pengemudi ya, karena ekonomi. Jadi kalau setoran itu sepertinya bebannya semua di yang bawa mobil, pengemudinya. Kalau komisi ya kebalikannya. Kalau turunnya kita juga dapatnya rendah, dia dapatnya kecil. Kalau tinggi ya dia dapatnya besar. Nah, ini ya yang pasti kalau misalnya sistem komisi itu berdasarkan argo. Ya, bagi hasil. Bagi hasil. Ya, kayak syariah itu. Kayak syariah. Bagi hasil. Itu cara mobil tua. Coba ketika baru jemput ke airport dari airport Kemayoran, mau masukin barang ke bagasi. Kita lihat bagasinya seberapa gede. Ini harus pakai kunci nih. Pakai kunci, makanya saya cabut kuncinya. Karena nggak bisa ada cantolan ya. Ada 2 kayaknya. Ada 3 kunci. Ada 3. Coba dulu. Coba ini kunci ignition nggak mungkin. Coba kunci yang ini. Mungkin itu. Bukan. Kunci yang kotak. Masa coba kunci ignition lagi. Ini ignition. Tadi yang mana ignition? Bukan. Oh, bukan ini. Coba aja. Ya. Lagi. Coba. Mana, Pak? Nah. Yang kotak ya? Oh, bisa, harus yang punya. Harus niat tuh. Oh, ini kok jadi ini bawa selang ini untuk di ruangan, Pak. Iya, untuk bersihin kalau ada di mobil. Yang mobil ini taruhnya di showroom. Taruhnya di showroom, harusnya di showroom. Iya, jadi akhirnya isinya ya vacuum cleaner buat bersih-bersihin. Ini dikeluarin khusus buat video ini mobilnya. Bagasi koper besar sih muat 1 ya. Tapi 2 mungkin nggak muat. Nggak muat. Ada ban serep kan dalamnya. Ada ban serep. Masih ditutup sama ini bahan-bahan. Iya, tutup karpet. Oke, nah penumpangnya masukin bagasi, terus ke dalam.
Bensin juga dari belakang. Bensin dari belakang juga ya. Buka harus pakai kunci ini. Nah, ini mungkin salah satu kuncinya Salah satu kuncinya. Udahlah, kita nggak lagi. Jangan nanti. Nomor khusus. 072. Apa? 072. Karena tahun 72. Karena tahun 72. Dan Torana SL tipenya juga Torana SL. Torana SL. Nomor 72. Dan plat nomor juga 72. Plat nomor BBG bukan bahan bakar gas tapi Bluebird Group. Ya. Ini juga ada nih. Ini lampu yang sudah ada. Fungsinya apa sih? Udah lama. Fungsinya apa dari dulu? Dari sampai sekarang nggak tahu fungsinya. Jadi apa. gini, ini dari dulu kita pasang sama juga untuk mobil taksi sekarang. Itu untuk ngelihat argonya tuh nyala atau enggak. Lagi nyala atau tidak? Lagi nyala atau tidak. Oke. Karena kita nggak bisa ngelihat argonya di dalam nyala atau enggak. Akhirnya kita pasang alat ini. Kalau putih dia berarti tidak nyala. Kalau merah dia berarti dia nyala. Nah, kelihatan kalau ada orang tamu atau tidak ada tamu. Jadi akan kelihatan kalau pengemudi kita naik taksi ada tamunya tapi nggak nyalain argo. Tapi nggak nyalain argo. Borongan lah atau yang lainnya. Nah, itu kelihatan lampunya putih atau merah. Kan, Kalau mati sama sekali? Kalau mati sama sekali, ya mungkin kalau lampunya rusak. Nah, biasanya kita akan tegur pengemudinya juga untuk diperbaiki. Oke. Ilmu baru lagi perlampuan itu. Tapi kan kebanyakan sekarang kan sama. Kalau nggak salah pakai lampu rem ya? Sekarang nggak. Sekarang pakai lampu LED. Satu kotak, putih dan merah. Jadi nggak dua lampu begini. Karena kalau gini bom lampnya mati satu ya tadi. Kadang-kadang mati satu berhenti semua. Kalau sekarang kan LED banyak lampu mati cuman filamennya aja toh. Satu-satu yang mati ya. Iya. Oke, kita coba duduk belakang dulu sebagai penumpang tahun 1972. Kayaknya kempukan nyetel joknya sih, tapi mungkin aja seperti ini. Dan yang pasti nggak ada headrestnya ya zaman dulu ya. Zaman dulu kita nggak mikir ya dulu ya. Nggak mikir. Padahal bahaya ini. Bisa kalau tabrakan dari belakang bisa patah leher. Tapi ya mobil dulu ya beginilah. Memang nggak ada kan? Iya. Namanya. Terus kirain gede gitu Holden Torana ini, ternyata enggak. Kecil ya? Dalamnya nggak gede. Kesannya mobilnya agak ukuran kayak mobil apa sekarang ya? Terus ini jadi deketan gini. Jadi deketan ya nanti nggak ada armrestnya, nggak ada seatbelt belakang zaman dulu. Ini seatbelt depan juga jangan-jangan ditambah karena dibikinnya sekarang nih. Ya, jangan-jangan tadinya nggak ada. Iya benar. Dulu bukan ada. Model yang pakai roller begini, yang pakai yang. Iya nggak retract. Ya nggak retract yang biasa. Ini dashboardnya tentunya baru dashboardnya nih. Dirapiin dong. Enggak, tapi kayak baru. Ini modelnya udah begini. Iya. Ya, udah berdashboard begini ya. Terus ini ventilasi doang. Tapi dulu ada AC-nya? Nggak ada. Dulu AC-nya begini, tambahan. Tapi ada AC-nya dulu. 25 unit pertama. Waktu awal belum. Tapi belakangan di retrofit. Akhirnya di retrofit ditambah. Ya, tambah. Tapi kan karena nggak ada lubang AC ya AC model yang kayak begini. Wah, tapi ini modelnya udah lebih baru nih. Dulu modelnya lebih nggak belendung gini, kaku banget. Iya, kaku. Iya kan? Ini udah agak mendingan. Tahun 72 nemu taksi ada AC-nya, itu mewah sekali. Iya, mulai 70-an lebih ya, 72 lebih ya awalnya. Ya jarang sih memang. Mewah sekali. Iya. Tuh masuk mobil dingin gitu. Nggak dingin juga ini. Nggak. Ya, yang dingin cuma di sini doang, lumayan lah. Dengkul kiri, sebelah kiri aja yang dingin. Kanan, lumayan lah. Daripada nggak ada AC buka aja nih. Daripada sekali. Ini adalah argonya. Argonya ini aktual seperti ini dulu, Pak. Modelnya gini ya persisnya. Modelnya kayak gini, ya, tapi ada kan model-model yang mirip lain tapi yang seperti ini yang kita pakai. Oh. Gitu. Apa namanya nih model ini namanya? Ini model Jewer. Model taksi ini Jewer. Nah, ini orang suka sering nama. Jadi sebenarnya Argo itu bukan nama alat ukur. Argo itu mereknya Argo. Kayak ini, kayak Nokia handphone. Kayak ini apa? Kodak, odol. Iya. Film Kodak mereknya ini mereknya Argo. Oh, mereknya Tapi Argo. akhirnya disebut namanya Argometer. Argometer, iya. Ya, harusnya apa ini? Aslinya apa? Nggak tahu juga sih ya. Alat ukur lah. Alat ukur. Kalau di luar kan namanya kerennya meter taksi. Meter taksi. Taksi bermeter. Taksi bermeter. Ya. Bukan taksi tembak. Ya. Jadi namanya Argo nih mereknya jadi gitu. Nah ini di Jewer nyalain terus dia bunyi krrrr gitu. Mekaniknya jalan. Mekaniknya jalan. Terus angkanya nanti nambah plug, nambah gitu. Kalau berdasarkan ukuran jalannya ya sama lah. Terus begitu nyampe, matiin cetek. Kalau matiin, plug, matiin, habis itu putar lagi. Jadi putarnya ke kanan, kanan lagi gitu. Reset jadi kalau mau sampai mati. Ini bawah ini apa ya, Pak? Ini radio komunikasi. Oh, radio. Ini dia nih. Ya. Break-breaknya nih. Kayak beneran zaman dulu lagi. Kalau ini yang terkenal banyaknya ya Motorola lah. Motorola ya. Banyak. Tapi model gini. Tinggal colok ya. Iya. Ini volume, frekuensi gitu aja ya? Iya, volume sama apa dulu namanya ya? Kayak
kayak untuk ngecun ya, ngecun supaya pas frekuensinya antara berisik sama enggak gitu. Nah, biar itu dapat posisi yang paling bersih gitu. Iya, ada itu posisi namanya. yang paling kuat tuh. Ada. Squelch atau apa gitu namanya. Iya, benar. Kita kok tua banget kayaknya sampai tahu gitu ya. Tahu nggak? Karena masih pasang. Oh, masih pasang? Oh, gitu. Buat komunikasi antar Jimmy. CB ya. CB. Nah, iya, squelch ada volume sama squelch. Oh, lighter, choke. Oh, masih ada choke. Terus ini lengkap nih, bagus nih, ada wiper washer, bukan di combination switch dia, tapi di sini. Ya itu alat ukur, itu untuk AC-nya kan, nyalain kan? Oh, ini AC di bawah nih. AC temperatur. Mitsubishi mereknya. Ini beneran vintage nih. Nggak tahu, gue masih bisa nanya. Coba kita nyalain aja mobilnya. Boleh nyalain ya? Voucher. Nah, nyala lu. Ini odometernya bener guys, 924.000. Oh, 92.000 ya. Yang kecilnya. Yang kecil tuh ini ratusan meter. Ratusan meter. Dalam ratusan meter, iya. Nih lihat interiornya ini kan rebuild ya. Rebuild warna biru. Biru rem tangan. Ini giginya itu ada coba 1 2 3 4 5. Dah, 5. Sama mundur. Mundurnya gini kayak BMW manual. Ke sana baru mundur. Kiri depan ya? Ya, kiri depan. Boleh nggak sih Pak kita jalan-jalan di dalam pool aja? Boleh. Boleh ya? Kalau sekalian dites. Kalian tes jalan. Kalian dipanasin. Angin. Lumayan sama ada temperaturnya gini. Tapi bohong ini. Mungkin freonnya habis kali. Oke, kopling gigi 1. Oh, enggak power steering. Ya. Tapi orang zaman dulu tangan tuh gede-gede. Iya. Nggak masalah power steering. Sekarang mah sudah semua udah super enak ya. Iya. Ini nih jadi supir taksi tahun 72 nih. Suspensinya lumayan empuk loh ini. Ini jalanan juga ada yang nih tes jalan nih di sini. Oh, ada folder. Teman nih. Nggak usah rem. Tuh kan empuk. Kayak nggak ada posisi tidur. Mungkin karena bobot mobilnya juga berat ya. Bobot mobilnya berat. Nah, besi semua. Nggak main plastik dia zaman dulu mah. Plastik apaan tuh? Ya, putar sini balik bisa. Kita di pool Bluebird di Mampang. Lihat itu Alphard segitu banyak. Pengen deh ngambil bekasnya nanti. Enak suspensinya. Ini zaman dulu begini enaknya. Tuh. Mati. Saya nyawatin dulu. Biasa bawa mobil tua. Dapat ya. Kalau api ada yang jadi kurang bensin atau kebanyakan bensin itu aja. Gitu aja ya. Itu mati lagi kan? Oh, langsung jalan lagi. Mungkin karena ini RPM-nya terlalu rendah. RPM nggak tahu. Iya, nggak tahu. Agak pincang sih mobil itu. Harus main kopling ya? Enggak. Oh, agak pincang. Kalau saya sih curiganya satu, bensinnya habis. Oh, mungkin jarumnya nyender. Kita buru-buru balik deh. Bensinnya habis ini. Oke, ini pertama kali mungkin di sejarah Bluebird kita dorong. Udah di sini aja lah. Enggak, kita dorong. Ini konten menarik ini. Sama Pak Sigit dorong taksi Bluebird tua. Oke. Malu ah. Malu ah. Mogok. Bensinnya habis. Berat tuh. Berat apa sih mobil? Gak kuat. Puasa-puasa. Gak kuat dah.
Aduh. Ini gimana yang ngatur mobil? Oh, kalau udah jalan gampang ya? Udah jalan gampang. Oke. Sekarang ngomongin lain lagi ya, karena Bluebird ini bukan hanya stuck di generasi mobil internal combustion, ternyata mereka juga sudah merambah ke mobil yang elektrik ataupun elektrifikasi. Nah, tapi videonya setelah yang ini ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Mobi dengan Sobi apa belum berikut dengan tombol lonceng share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, Pak Sigit. Terima kasih telah menonton. Apa? Kabel copot ya? Mic-nya copot dari tadi. Terus gimana nih ngomongnya?